Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya dunia jika dolar Amerika tiba-tiba kehilangan dominasinya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas fenomena yang lagi hangat. BRICS meluncurkan sistem pembayaran baru yang benar-benar mengejutkan, meskipun ada peringatan pedas dari Amerika Serikat. Di balik gebrakan ini, tersimpan pertanyaan besar. Mungkinkah tarif yang selama ini kita kenal, terutama tarif 100% ala Trump, akhirnya jadi masa lalu? Bayangkan, di tengah era digital yang makin berkembang, negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, plus negara anggota baru seperti Indonesia, tiba-tiba ambil langkah berani mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika. Mulai dari adopsi teknologi blockchain canggih sampai ke integrasi sistem pembayaran lintas batas, semuanya dirancang untuk mendorong otonomi keuangan dan memangkas biaya transaksi internasional. Nggak heran kalau langkah ini langsung mencuri perhatian dunia, dan tentunya para pendukung dolar pun harus garuk-garuk kepala. Sementara itu, sang pawang dolar sendiri, Presiden Trump, nggak tinggal diam. Dalam rapat umum di Ohio pada 8 Maret 2025, dia dengan lantang mengancam, kalau kalian berani mengacaukan dolar, tarif 100% bakal jadi kenyataan. Pernyataan ini bak semacam peringatan keras yang bikin heboh para pemain ekonomi global. Dengan nada yang nyeleneh, Trump menegaskan, dolar itu tulang punggung ekonomi dunia dan saya nggak main-main soal itu. Sungguh retorika ini pun langsung memicu perdebatan sengit di platform media sosial, seolah-olah setiap tweetnya adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Nggak hanya itu, BRICS pun nggak tinggal diam. Brasil misalnya, udah jadi pionir dalam reformasi sistem pembayaran. Lewat sistem pembayaran instan yang terkenal, PX, yang diluncurkan pada November 2020, Brasil berhasil memproses lebih dari 4 miliar transaksi setiap bulan. Bayangin, 85% orang dewasa di Brasil udah jadi pengguna setia. Dengan menekan biaya transaksi hingga 70% dibandingkan metode tradisional, PIX telah membuktikan bahwa inovasi teknologi bisa jadi kunci untuk memecah belenggu biaya mahal dan lambatnya proses pembayaran internasional. Nggak berhenti di situ, Brasil juga meluncurkan sistem SML untuk memperlancar perdagangan dengan tetangga Argentina, Uruguay, dan Paraguay. Sistem ini memungkinkan penyelesaian transaksi secara langsung di mata uang lokal tanpa harus menunggu 3 hingga 5 hari kerja seperti proses clearing manual yang kuno. Dengan harapan teknologi seperti PIX dan SML bisa mengubah cara kita melihat transaksi lintas negara, banyak peneliti di Universitas Sao Paulo optimis bahwa adopsi penuh sistem pembayaran instan ini bisa memangkas biaya perdagangan regional hingga 30%. Di sini, kita bisa lihat betapa seriusnya BRICS dalam mengguncang tatanan keuangan global. Tak heran jika langkah berani ini mengundang berbagai reaksi. Di balik optimisme para pendukung BRICS, ada peringatan dari Amerika yang seakan mengancam setiap langkah inovatif yang mereka ambil. Sementara para ekonom terus menganalisis, Trump kembali menggandakan peringatannya lewat platform media sosialnya. Menyindir dengan kata-kata tajam bahwa BRICS yang berani meninggalkan dolar bakal dihantam tarif 100%. Sindiran sarkastik seperti ini bukan hanya membangkitkan tawa, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah BRICS benar-benar siap untuk menghentikan dominasi dolar, atau justru akan terperangkap dalam drama politik dan ekonomi yang berliku? Dalam lanskap perdagangan global, fakta bahwa Brasil dan China telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perdagangan langsung menggunakan yuan dan real merupakan gebrakan yang sulit diabaikan. Dengan nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar 150 miliar dolar pada tahun 2022, kolaborasi ini tidak hanya mengurangi fluktuasi nilai tukar, tapi juga memangkas biaya konversi sekitar 15%. Bayangkan saja, transaksi yang dulunya penuh ketidakpastian, kini bisa berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien. Hal ini menandakan bahwa integrasi teknologi pembayaran bukan sekadar tren sesaat, melainkan sebuah revolusi yang berpotensi menggeser posisi dolar
sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional. Sementara itu, Iran dan Rusia juga menunjukkan kerjasama yang erat dalam mengintegrasikan sistem keuangan mereka. Pada Maret 2025, kedua negara ini menghubungkan jaringan pembayaran nasional mereka, Mir dan Shitab, sehingga memudahkan transaksi dan meningkatkan perdagangan bilateral. Pada Juli 2024, Bank Sentral Iran bahkan mengumumkan integrasi sistem pembayaran yang memungkinkan turis dan pebisnis Rusia menggunakan kartu Mir di Iran. Kerjasama seperti ini bukan hanya mempermudah urusan finansial, tapi juga menjadi contoh nyata bagaimana negara-negara berani menolak dominasi sistem keuangan Barat dengan cara mereka sendiri. Perkembangan tak kalah menarik datang dari India dan Rusia yang kini beralih ke mata uang lokal, terutama dalam sektor energi. Rusia sebagai pemasok minyak utama bagi India mengekspor lebih dari 1,8 juta barel minyak setiap hari. Transaksi ini sebagian besar dilakukan dalam rupiah melewati sistem pembayaran berbasis dolar yang selama ini mendominasi. Langkah ini tidak hanya menghemat sekitar 2 miliar dolar setiap tahun dalam biaya konversi, tetapi juga memberikan perlindungan tambahan terhadap tekanan ekonomi eksternal. Sungguh strategi yang cerdas dalam menghadapi sanksi dan dinamika pasar global. Afrika Selatan, sebagai anggota BRICS, juga tak mau kalah dalam inisiatif ini. Dengan perdagangan bilateral yang mencapai lebih dari 50 miliar dolar dengan China pada tahun 2023, Afrika Selatan kini sepakat untuk menyelesaikan impor barang-barang seperti mesin dan elektronik dalam yuan. Pendekatan ini jelas mengurangi ketergantungan pada dolar dan meningkatkan likuiditas pasar di wilayah tersebut. Semua inovasi ini yang digabungkan dalam platform baru bernama BRICS Pay merupakan upaya monumental untuk mendobrak tatanan keuangan yang telah lama mendominasi dunia. Sistem ini mengintegrasikan berbagai infrastruktur pembayaran nasional yang sudah ada, seperti Mir dari Rusia, UPI dari India, dan sistem pembayaran dari China, menjadi satu platform terdesentralisasi yang dapat memproses transaksi lintas mata uang secara cepat dan efisien. Dengan mengurangi biaya transaksi hingga 25% dan memastikan penyelesaian waktu nyata, BRICS Pay berpotensi menjadi alternatif kredibel bagi sistem keuangan yang selama ini didominasi oleh jaringan, seperti SWIFT. Keren nggak tuh? Teknologi blockchain yang selama ini identik dengan kripto, kini dimanfaatkan untuk mengubah wajah sistem pembayaran global. Konsep smart contract yang memungkinkan konversi mata uang otomatis dan pencatatan transaksi yang tak bisa diubah menjadi senjata rahasia dalam mengatasi kendala birokrasi dan biaya tinggi. Tidak heran jika banyak pihak menganggap langkah BRICS sebagai titik balik dalam sejarah keuangan dunia. Namun seperti halnya semua inovasi besar, ada saja pihak yang menolak dan mengkritik dengan segala argumen tajam mereka. Sementara para pendukung BRICS menilai bahwa langkah ini adalah awal dari era baru ekonomi multipolar, pihak-pihak yang setia pada dolar melihatnya sebagai ancaman yang harus dihentikan dengan segala cara. Trump, misalnya, tidak melewatkan kesempatan untuk melontarkan ancaman baru. Kalau kalian berani meninggalkan dolar, siap-siap saja kena tarif 100% dan dijauhi dari pasar Amerika. Sebuah pernyataan yang, meski disampaikan dengan gaya nyeleneh khas Trump, mencerminkan kekhawatiran mendalam atas perubahan tatanan global. Di balik kata-kata pedasnya, terselip ironi bahwa dominasi dolar selama lebih dari 8 dekade kini sedang diuji oleh kekuatan inovasi dan solidaritas antar negara. Bukan hanya dalam hal pembayaran, BRICS juga memperkuat pertahanannya melalui strategi penimbunan emas. Pada kuartal kedua 2024, blok ini berhasil mengumpulkan sekitar 6.200 ton emas, yang mencakup 21,4% dari cadangan emas global. Rusia memimpin dengan 2.340 ton, diikuti oleh China dengan 2.260 ton. Brasil bahkan melipat gandakan cadangannya hampir 3 kali lipat sejak 2018, mencapai 350 ton pada awal 2025. India dan Afrika Selatan juga menambah cadangan mereka, masing-masing dengan 850 ton dan 400 ton. Penimbunan emas ini bukan hanya simbol kekuatan ekonomi,
tapi juga strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar serta melindungi ekonomi dari guncangan eksternal. Ironisnya, sambil menumpuk emas dan meluncurkan sistem pembayaran baru, negara-negara BRICS seolah-olah sedang menulis ulang aturan main ekonomi dunia. Selain itu, adopsi teknologi blockchain yang digunakan dalam BRICS Pay menghadirkan transparansi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sistem yang menggabungkan catatan transaksi yang tidak dapat diubah ini memberikan kepercayaan tambahan kepada para pengguna. Konsep smart contract yang ada di dalamnya tidak hanya membuat transaksi lebih cepat, tapi juga memastikan bahwa setiap kesepakatan terpenuhi secara otomatis. Inilah bukti nyata bahwa teknologi dapat menjadi alat perubahan yang revolusioner dalam menghadapi birokrasi yang kerap kali menghambat proses bisnis tradisional. Dengan kecepatan dan efisiensi yang ditawarkan, nggak heran jika para pebisnis global mulai melirik sistem baru ini sebagai alternatif dari metode pembayaran konvensional yang terkesan kuno. Tak hanya dari sisi teknologi, inovasi BRICS juga menggugah perdebatan di ranah politik. Sementara negara-negara yang tergabung dalam BRICS menyambut positif langkah ini sebagai bentuk kemandirian ekonomi, negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, merasa terancam oleh perubahan yang bisa mengguncang dominasi dolar. Trump, yang kerap tampil dengan gaya flamboyan dan peringatan sarkastis, jelas tidak menyetujui upaya ini. Dalam berbagai kesempatan ia menyuarakan bahwa setiap negara yang berani meninggalkan dolar akan dikenai tarif tinggi yang mampu menghancurkan perekonomian mereka. Ancaman ini, meski terkesan berlebihan, berhasil membuat dunia terdiam sejenak dan bertanya-tanya. Apakah kita sedang menyaksikan pergolakan besar di panggung ekonomi global? Kita harus menyadari bahwa dunia keuangan tak pernah statis. Setiap inovasi, setiap kebijakan, dan setiap ancaman politik adalah bagian dari permainan yang lebih besar, sebuah pertarungan antara kekuatan lama dan kekuatan baru. BRICS dengan segala gebrakan teknologi dan strategi keuangannya telah membuka lembaran baru yang penuh tantangan dan peluang. Di balik setiap langkah berani, tersimpan cerita tentang perjuangan, inovasi, dan juga ambisi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil. Di tengah gemuruh perdebatan ini, satu hal yang pasti, perubahan sudah di depan mata. Inilah momen bersejarah di mana inovasi dan politik berpadu, dan siapa tahu, mungkin kita sedang menyaksikan kelahiran era baru yang akan mengubah wajah ekonomi dunia selamanya. Apakah dominasi dolar akan runtuh? Atau justru sistem baru ini hanya akan menjadi salah satu dari banyak eksperimen yang akhirnya gagal? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kita harus membuka mata dan pikiran untuk menerima bahwa revolusi keuangan tak selalu datang dengan mudah. Dengan segala risiko dan tantangan yang ada, BRICS telah menunjukkan bahwa mereka siap bermain di level yang berbeda. Strategi penimbunan emas, integrasi sistem pembayaran, dan penggunaan teknologi blockchain adalah senjata-senjata canggih yang mungkin akan menggeser tatanan global. Namun jangan lupa, setiap inovasi pasti ada sisi gelapnya. Tantangan geopolitik dan tekanan ekonomi dari pihak-pihak yang merasa terancam juga akan terus menguji ketahanan sistem baru ini. Jadi apa pendapat kalian tentang gebrakan BRICS yang mengguncang dunia? Apakah sistem pembayaran baru ini akan menjadi katalis perubahan atau hanya sekadar isapan jempol yang kemudian terlupakan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.